Hai guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas kasus seorang gadis kecil yang hilang dari tempat tidurnya di tengah malam. Kakak perempuan Jessica yang tidur bersamanya mengatakan bahwa seseorang dengan topi penyihir telah membawa adiknya. Kasus ini tetap tidak terpecahkan selama 35 tahun. Jessica Gutierrez lahir tanggal 3 Desember 1981 di South Carolina, Amerika Serikat. Jessica termuda di dalam keluarganya dengan dua saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Tak lama setelah Jessica lahir, orang tua Jessica bercerai, meninggalkan ibunya Debbie membesarkan 4 anak sendirian. Mereka semua tinggal di sebuah kota kecil bernama Edmond di dekat ibu kota negara bagian. Sulit bagi Debbie untuk menafkahi semua anak-anak tanpa dukungan siapapun. Meskipun begitu, keluarga itu cukup erat. Ketika Debbie bekerja, maka anak yang lebih tua menjaga Jessica. Dan ketika Debbie memiliki waktu luang, Debbie mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan oleh mereka. Pada tanggal 5 Juni 1986, keluarga mereka menghabiskan hari musim panas yang biasa. Jessica yang berusia 4 tahun saat itu bermain di halaman bersama saudara-saudaranya. Sementara ibu mereka menyelesaikan beberapa pekerjaan di sekitar rumah. Di malam hari, mereka makan malam bersama dan Debbie menidurkan anak-anak. Jessica biasanya tidur dengan ibunya di tempat tidur yang sama karena Jessica anak bungsu. Tetapi pada hari itu, saudara laki-laki Jessica sakit telinga, jadi Debbie memutuskan membiarkan putranya tidur bersama Debbie. Akhirnya Jessica tidur bersama saudara-saudara perempuannya. Putri tertua tidur di tempat tidur yang terpisah, dan saudara perempuan lainnya tidur bersama Jessica. Keesokan paginya, Debbie bangun sekitar jam 9 pagi. Putrinya Rebecca yang berusia 6 tahun, yang tidur di tempat tidur yang sama dengan Jessica, masuk ke dalam kamar ibunya dan memintanya membuat sereal untuk sarapan. Debbie bangun dari tempat tidur, meninggalkan kamarnya, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pintu depan yang selalu Debbie kunci sebelum pergi tidur terbuka lebar, dan anjing mereka yang biasanya tinggal di luar berlarian di sekitar rumah. Ada juga batang gorden tergeletak di bawah jendela belakang, dan kain gordennya telah dilepas darinya. Debbie pergi ke kamar putri-putrinya, tetapi Jessica tidak ditemukan dimanapun. Debbie juga melihat beberapa kertas berserakan di lantai ketika Debbie bertanya pada putrinya yang lebih tua, di mana saudara perempuan mereka Jessica. Rebecca menjawab, "Dia pergi. Seorang pria dengan janggut dan topi ajaib telah membawa Jessica." Debbie berpikir putrinya yang berusia 6 tahun itu hanya bercanda. Debbie mencari Jessica. Debbie berpikir Jessica mungkin pergi keluar untuk bermain di halaman, tetapi Jessica tidak ada di sana. Debbie mencari di seluruh rumah, berharap Jessica hanya bermain petak umpet. Tetapi segera Debbie menyadari Jessica tidak ada di dalam rumah. Jadi Debbie berlari kembali ke kamar gadis itu dan mulai menanyai Rebecca di mana adik perempuannya. Gadis itu terus mengulang hal yang sama tentang pria berjenggot dan topi ajaib. Debbie mulai kehilangan kesabarannya. Dia mulai berteriak dan bertanya mengapa Rebecca tidak berteriak meminta tolong jika ada seseorang yang membawa adik perempuannya dari rumah. Setelah itu, Rebecca menceritakan lebih rinci apa yang terjadi. Menurut Rebecca, Rebecca terbangun di tengah malam dan melihat seorang pria dengan janggut dan mengenakan topi penyihir di samping tempat tidur mereka. Pria itu dengan lembut mengangkat Jessica yang masih tidur dan meninggalkan kamar bersama Jessica. Rebecca yang masih berusia 6 tahun
tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Rebecca takut dan menutupi kepalanya dengan selimut dan berpikir itu adalah mimpi aneh. Setelah berbaring seperti itu beberapa saat, Rebecca tertidur dan bahkan Rebecca tidak berpikir memberitahu ibunya apa yang terjadi di pagi hari. Menyadari bahwa Rebecca kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya, Debbie segera menelpon polisi. Polisi mencari di seluruh rumah dan sampai pada kesimpulan bahwa Jessica bisa saja diculik. Kemungkinan pelaku memasuki rumah melalui jendela ruang tamu dengan melepas penutup jendela. Setelah polisi memeriksa lebih dekat daerah itu, polisi menemukan sidik jari pada bagian luar kaca dan menyerahkannya kepada ahlinya. Di sebelah jendela itu, polisi menemukan sebungkus rokok dan beberapa puntung rokok. Menyadari bahwa polisi mungkin berurusan dengan penculikan, penyidik memasang alat perekam di telepon Debbie. Ini dilakukan jika pelaku meminta uang tebusan. Polisi mendengarkan cerita Rebecca dan Rebecca menceritakan kepada polisi kisah yang sama tentang pria dengan topi penyihir. Kali ini Rebecca menambahkan, pria itu telah mencabut kipas angin di lampu malam sebelum pria itu mendekati tempat tidur mereka. Gadis itu tidak melihat wajah penculik, jadi deskripsi yang diberikan Rebecca tidak membantu penyelidik. Penyelidik fokus kepada Debbie dan membawanya ke kantor polisi. Penyelidik meminta Debbie untuk menceritakan semua kejadian hari sebelumnya dengan sangat rinci. Debbie menyebutkan bahwa dia memiliki dugaan kuat yang mungkin telah membawa putrinya. Hanya beberapa saat sebelumnya, Debbie telah mengakhiri hubungan dengan pria yang telah Debbie kencani selama beberapa bulan. Menurut Debbie, pria itu cukup agresif dan mengontrol. Pria itu juga sering minum miras. Pria itu tidak senang dengan keputusan Debbie mengakhiri hubungan mereka. Jadi Debbie berpikir pria itu mungkin memutuskan membalas dendam dengan mengambil putri Debbie. Debbie menelpon pria itu dari kantor polisi, tetapi pria itu menyangkal keterlibatan apapun dengan hilangnya Jessica. Polisi memutuskan menyelidiki pria itu lebih lanjut, tetapi tidak menemukan bukti yang menghubungkan laki-laki itu dengan kejahatan. Polisi juga memeriksa ayah Jessica, tetapi dia telah lama tinggal di luar negara bagian dan tidak mungkin menculik putrinya. Sementara itu, ahli memeriksa sidik jari yang ditemukan di jendela ke dalam database, tetapi tidak ada kecocokan. Polisi fokus pada upaya pencarian dan mulai menyisir daerah di sekitar rumah Jessica. Itu terletak di pinggir kota dengan ladang tak berujung berkilo-kilometer di sekitarnya. Polisi mencari bangunan terbengkalai, hutan, sungai, dan tempat lain di mana Jessica mungkin berada. Keesokan harinya, FBI bergabung dalam penyelidikan, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak gadis yang hilang. Polisi menyebarkan brosur tidak hanya ke kota-kota terdekat, tetapi ke seluruh negara bagian. Sheriff juga mengirim helikopter untuk mencari di daerah itu. Pencarian berlangsung selama beberapa hari. Selama waktu ini, Debbie gelisah dan ketiga anaknya yang harus Debbie rawat, dan Debbie tidak bisa keluar mencari putrinya. Polisi jarang berbicara dengan Debbie. Polisi hanya menanggapi ketika Debbie sendiri yang menghubungi polisi. Pada hari Sabtu, 2 hari setelah hilangnya Jessica, Debbie memutuskan menghubungi sheriff dan bertanya apakah polisi akan melanjutkan pencarian selama akhir pekan. Bisa dimengerti Debbie yang masih diliputi kesedihan sehingga percakapan itu menjadi sangat tegang. Debbie menuduh sheriff lalai dan kurangnya minat untuk menemukan Jessica. Sheriff merespon bahwa dia telah berusaha mencari putri Debbie dan memperingatkan jika Debbie terus menuduhnya, maka sheriff akan memanggil timnya dan mereka semua akan melupakan kasus ini. Kebangetan ya sheriffnya, harusnya bisa menenangkan ibu yang sedang kalut itu. Karena telepon Debbie masih merekam,
Debbie menyimpan rekaman itu. Debbie terus percaya bahwa polisi tidak melakukan cukup banyak untuk menemukan putrinya. Debbie semakin kehilangan Jessica hidup-hidup. Dengan setiap hari berlalu, ini berlangsung selama beberapa minggu, sampai ada perubahan yang agak tidak terduga. 10 minggu setelah hilangnya Jessica, polisi menghadapi serangkaian kejahatan. Seorang pria lokal telah membobol rumah seseorang, tetapi pemilik rumah menggunakan senpi untuk menakut-nakutinya. Kemudian pria itu mencuri sebuah mobil van dan melaju ke arah Carolina Utara, di mana pria itu membobol rumah seorang wanita yang sedang tidur dan melecehkan wanita itu. Tak lama setelah insiden itu, pria itu ditangkap dan sidik jarinya dimasukkan ke dalam database dan penyelidik mendapatkan kecocokan penuh. Sidik jari pria itu cocok dengan yang tertinggal di jendela Jessica. Pria itu adalah Thomas McDowell, berusia 27 tahun. Setelah Debbie tahu tentang ini, dia segera memberitahu polisi bahwa Debbie mengenal orang ini. Debbie telah bertemu Thomas melalui kerabat dan hanya beberapa bulan sebelum Jessica menghilang, Debbie telah menyewa Thomas untuk melakukan beberapa pekerjaan di properti Debbie. Selama 2 hari Thomas di rumah Debbie, Thomas telah membangun gudang dan memperbaiki langit-langit teras. Fakta aneh lainnya adalah bahwa Thomas memiliki janggut dan dia selalu mengenakan topi koboi tinggi. Ini mengarah pada pemikiran Rebecca yang hanya melihat penculik dalam kegelapan. Mungkin dia salah mengira bahwa tutup kepala Thomas itu adalah topi penyihir yang mirip Rebecca lihat di film kartun. Tetapi ada satu masalah besar bagi penyelidik. Meskipun sidik jarinya cocok, penyelidik menganggap bukti itu tidak cukup untuk mengajukan tuntutan. Penyelidik masih belum memiliki tubuh Jessica, jadi mereka tidak bisa 100% yakin bahwa Jessica masih hidup. Keberadaan sidik jari Thomas di jendela juga bisa memiliki penjelasan yang tidak terkait dengan penculikan. Karena Thomas bekerja di properti Debbie selama 2 hari, sidik jari itu mungkin tertinggal selama waktu itu. Meskipun kemungkinan seperti itu sangat tidak mungkin, dalam pemeriksaan rumah, ahli forensik mencatat bahwa sidik jari itu tampak baru. Sidik jari itu tidak terkena faktor luar seperti cuaca yang dapat mengubah sidik jari itu secara visual. Debbie juga secara teratur membersihkan jendela ini, tempat sidik jari itu ditemukan. Ketika anak-anak bermain di halaman dan mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Debbie, anak-anak akan berlari ke jendela yang terbuka ini, bersandar pada tangan-tangan mereka dan berteriak. Mengingat tangan anak-anak hampir selalu kotor, Debbie terus-menerus membersihkan kaca jendela itu. Thomas telah bekerja di properti Debbie sekitar 6 bulan sebelum penculikan, dan tidak ada sidik jari lain ditemukan di sana pada saat penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa pria itu hampir pasti tidak bisa meninggalkan sidik jari saat itu, atau sidik jari itu akan terhapus setelah dibersihkan Debbie. Debbie juga ingat fakta menarik bahwa ketika Thomas bekerja di properti Debbie, Debbie tidak sengaja mengunci dirinya di luar rumah, meninggalkan kunci di dalam. Sebagai akibatnya, Debbie harus memanjat melalui jendela yang sama, dan Thomas melihat Debbie melakukan itu. Semua fakta itu tidak meyakinkan polisi. Mereka terus percaya tidak ada cukup bukti terhadap Thomas untuk mengajukan tuntutan. Pada tahun 1987, Thomas dihukum karena menyerang wanita yang rumahnya Thomas bobol dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Debbie hancur oleh kenyataan bahwa polisi menolak untuk mendakwa Thomas dengan penculikan dan Debbie tidak bisa melakukan apa-apa. Seandainya Thomas diperiksa polisi dengan lebih teliti, mungkin saja Jessica masih hidup, tapi polisi tampaknya terlalu takut mendakwa Thomas daripada memikirkan nasib Jessica.
Pada tahun yang sama, sesuatu yang lain terjadi. Teman satu sel penjara Thomas menghubungi polisi dan memberitahu polisi bahwa Thomas telah mengaku padanya tentang melakukan kejahatan. Menurut Thomas, dia telah menculik seorang gadis kecil di South Carolina dari kamar tidur gadis itu untuk menyerangnya. Saat Thomas melakukan tindakan mengerikan itu, korban menggigit Thomas dan dalam kemarahan Thomas menghabisinya dengan menekan lehernya. Thomas memisah-misahkan tubuh gadis kecil itu, membuangnya ke lapangan dan meninggalkannya di sana. Penyelidik kasus Jessica masuk ke dalam penjara untuk berbicara dengan Thomas, dan Thomas tidak menyangkalnya. Thomas bahkan bersedia mengaku jika polisi memberikan Thomas kekebalan penuh. Pihak berwenang tentu tidak bisa menyetujui persyaratan seperti itu. Jadi polisi sekali lagi datang dengan tangan kosong. Mengetahui bahwa Thomas telah lolos dari hukuman, teman sekamar Thomas menulis surat kepada Debbie dan menceritakan cerita ini. Sekali lagi, Debbie terkejut bahwa Thomas dibiarkan menghindari keadilan. Tetapi Debbie tidak bisa melakukan apa-apa. Frustasi karena kurangnya tindakan polisi, Debbie memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Pada satu titik, Debbie menemukan sebuah mobil terbengkalai yang sepenuhnya adalah milik Thomas, dan Debbie memeriksa mobil itu. Di sana, di salah satu kursi, Debbie melihat benang dan serat kain yang cocok dengan warna piyama Jessica yang Jessica kenakan pada malam Jessica hilang. Tetapi polisi tidak buru-buru untuk mengejar petunjuk ini. Fakta bahwa Debbie tanpa peralatan khusus atau pengetahuan tentang ilmu forensik, Debbie menemukan partikel kain di mobil dulunya milik Thomas. Ini tampak aneh bagi polisi. Pada tahun 1987, polisi dari Kansas menghubungi penyelidik lokal dan melaporkan bahwa mereka menemukan seorang gadis yang cocok dengan deskripsi Jessica. Ibu Jessica segera terbang ke kota itu, tetapi harapannya langsung hancur ketika Debbie datang untuk melihat gadis itu. Hanya mendengar suara gadis itu dari lorong sudah cukup untuk Debbie menyadari itu bukan putrinya. Tahun-tahun berikutnya, Debbie memberikan beberapa interview pada media. Debbie menuduh polisi mengabaikan tersangka, tetapi ini tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Pada tahun 1990, kasus Jessica ditampilkan pada program televisi populer tentang kejahatan yang belum terpecahkan. Ini menyebabkan banyak petunjuk baru. Sayangnya, semuanya menjadi jalan buntu. Setahun kemudian, Jessica menjadi anak hilang yang pertama di South Carolina yang potret kemajuan usianya telah dibuat. Mengingat itu adalah tahun 90-an, teknologi seperti itu cukup baru dan masih dalam percobaan. Tetapi detektif berharap itu dapat membantu mengidentifikasi Jessica bertahun-tahun kemudian. Sayangnya meskipun demikian, kasus ini masih belum terpecahkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2007, 21 tahun setelah Jessica hilang, ibunya Debbie sekali lagi secara terbuka menuduh Departemen Kepolisian setempat. Kali ini Debbie memberi reporter rekaman percakapan telepon dengan sheriff, di mana sheriff mengatakan pada Debbie bahwa sheriff bisa memanggil anak buahnya dan melupakan kasus ini. Reporter menghubungi sheriff tersebut, tetapi sheriff itu menyatakan dia tidak berhenti menyelidiki kasus ini selama bertahun-tahun. Sheriff itu juga mengatakan setelah percakapannya dengan Debbie, sheriff itu tidak hanya mengirim anak buahnya pulang, dia bahkan menugaskan lebih banyak petugas untuk penyelidikan. Debbie juga mengeluh bahwa selama bertahun-tahun Debbie telah mencoba melibatkan lembaga lain dalam kasus ini, tetapi setiap kali kantor kejaksaan setempat memblokir upaya ini. Pada tahun yang sama, tahun 2007, penyelidik meninjau kasus Jessica
dan mengkonfirmasikan bahwa mereka tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga mustahil untuk mengajukan tuntutan terhadap siapapun pada saat itu. Pada tahun 2014, Sherif menghadapi tuntutan terkait penipuan dan penyuapan yang menyebabkan pemecatannya dan hukuman 12 bulan. 2 tahun kemudian, jaksa yang sama ditangkap karena kasus tabrak lari saat mabuk yang mengakibatkannya didenda $11.000 dan pengunduran dirinya. Pada tahun 2021, setelah 35 tahun setelah Jessica hilang, Sherif baru bernama Jae Kun membuka kembali penyelidikan dengan bantuan FBI, meninjau kembali semua bukti yang tersedia dan mencari petunjuk baru. Akhirnya, mereka tidak hanya menyimpulkan bahwa ada cukup bukti terhadap Thomas McDowell, tetapi juga menemukan bukti tidak langsung yang baru yang menghubungkan Thomas McDowell dengan kasus Jessica. Teman dan kerabat Thomas mengungkapkan bahwa Thomas secara drastis mengubah penampilannya setelah Jessica hilang. Thomas mencukur jenggotnya dan rambut panjangnya. Thomas membuang topi koboi favoritnya. Mereka juga mengatakan bahwa Thomas merokok merek rokok yang sama yang ditemukan di rumah Jessica. Sayangnya ahli tidak dapat menemukan jejak DNA pada bukti-bukti ini. Mungkin karena fakta bahwa bukti-bukti itu telah diuji beberapa kali di masa lalu yang mungkin telah menghapus jejak biologis apapun. Bukti utama tetap sidik jari Thomas dan kesaksian dari mantan teman satu sel Thomas. Akhirnya detektif percaya bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Pada bulan Januari 2022, Thomas akhirnya ditangkap. Pada usia 62 tahun, Thomas menolak untuk mengaku bersalah. Persiapan untuk persidangan berlangsung selama beberapa tahun. Persidangan dimulai bulan Januari 2024 dan pengacara Thomas berusaha untuk menantang bukti yang ada. Pengacara Thomas berpendapat bahwa sidik jari di kaca jendela itu tertinggal ketika Thomas bekerja di properti Debbie. Pembela juga menggunakan kesaksian Rebecca seperti yang kita ingat. Rebecca mengatakan bahwa dia melihat seorang laki-laki dengan topi penyihir. Pengacara Thomas mencoba meyakinkan semua orang bahwa gadis itu, Rebecca, tidak mungkin salah mengira topi koboi dengan topi penyihir, karena mereka sama sekali berbeda. Namun para ahli yang dibawa oleh jaksa penuntut menunjukkan bahwa sidik jari itu jelas masih baru. Jika sidik jari itu tertinggal beberapa bulan sebelum penculikan, sidik jari itu akan terhapus atau berubah karena cuaca. Selama persidangan, seorang mantan narapidana juga bersaksi. Dia mengulang pengakuan Thomas yang dibuat dalam penjara pada tahun 1987. Jaksa penuntut menunjukkan bahwa orang luar dari negara bagian lain tidak mungkin tahu rincian kasus tersebut. Terlebih lagi pada tahun-tahun itu, Thomas sendiri mengatakan dia bersedia mengaku, tetapi Thomas meminta kekebalan penuh yang jelas bukan merupakan pilihan. Persidangan berakhir pada tanggal 8 Februari 2024 dan juri dengan suara bulat memutuskan Thomas bersalah. Thomas yang berusia 63 tahun, Thomas dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Debbie yang telah yakin akan kesalahan Thomas sejak tahun-tahun awal penyelidikan, hasil kasus ini membangkitkan emosi yang saling bertentangan. Debbie senang bahwa pelaku akhirnya diminta pertanggungjawaban, tetapi Debbie mengatakan bahwa Thomas bisa saja ditangkap 36 tahun yang lalu. Sebagai gantinya, polisi membiarkan Thomas hidup bebas lama sebelum menghadapi keadilan. Debbie juga masih belum bisa menerima kenyataan bahwa jenazah putrinya Jessica tidak pernah ditemukan selama ini. Debbie bersama sheriff baru menolak untuk menyerah
dan akan melanjutkan pencarian jasad Jessica. Tetapi peluang menemukan jasad Jessica setelah hampir 4 dekade cukup rendah. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kasus ini cukup menguras emosi. Kasus ini memiliki bukti yang sangat cukup untuk menghukum pelaku. Malah penegak hukumnya pada saat-saat awal penyelidikan korup dan mudah disuap, sehingga dengan mudahnya melepaskan tersangka. Padahal Jessica, gadis kecil ini, harus kehilangan nyawanya di tangan predator di dalam rumah dan di tempat tidur Jessica sendiri. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya ya guys. Apalagi kejahatan sudah sangat meresahkan saat ini. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.